Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Chandra dengan NIM 0537785527. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu perintah-perintah CMD yang berkaitan dengan pengecekan dan perbaikan koneksi jaringan, melihat konfigurasi IP dan DNS, melakukan troubleshooting pada jaringan komputer. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video pembahasan dan praktek penggunaannya. Baik, kita masuk ke dalam video pembahasan mengenai fungsi dari perintah pada CMD-nya. Di sini saya sudah mendeskripsikan fungsi-fungsi perintah pada CMD di soal. Baik, kita coba mempraktekannya. Kita buka CMD. Baik, kita coba fungsi yang pertama, yaitu CD, yaitu change directory, yang berfungsi untuk mengganti atau berpindah directory atau folder aktif. Di sini saya akan mencontohkan untuk masuk ke directory dokumen. Kita sudah masuk ke directory dokumen. Kita lihat ada apa saja di directory dokumen tersebut. Nah, pada directory dokumen saya terdapat folder dengan nama bekas, custom template, office template, dan ada juga folder bernama tugas pemrograman desktop. Kita juga bisa mengetikkan di sini titik-titik untuk kembali ke directory sebelumnya. Kita sudah masuk ke directory sebelumnya, yaitu ke user/Lenovo. Baik, kita masuk ke fungsi perintah yang kedua, yaitu CLS, yang berfungsi untuk membersihkan tampilan layar atau tampilan CMD-nya ini. Kita coba saja langsung. Nah, sini tampilannya sudah bersih ya. Baik, masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu CLS/tanda tanya, yang berfungsi untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang cara penggunaan perintah CLS. Baik, kita coba saja. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu CLS itu yaitu clear the screen. Dengan kita mengetikkan CLS. Baik, kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu dir tanda tanya. Untuk fungsi dir/tanda tanya, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar isi directory dan petunjuk lengkap penggunaan perintah dir. Baik, kita coba saja. Nah, di sini untuk perintah dir dapat dikombinasikan dengan dir h untuk menampilkan hidden files, atau dir a dengan files ready for archiving, dan lain sebagainya. Kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu ipconfig. Sebelumnya kita bersihkan dulu CMD-nya. Baik, untuk fungsi ipconfig di sini itu berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP dasar komputer seperti alamat IP. Di sini ada alamat IP-nya, yaitu subnet mask dan gateway-nya. Ini dan default gateway-nya. Baik, masuk ke fungsi perintah CMD selanjutnya, yaitu ipconfig/a. Di sini fungsinya itu untuk menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi jaringan, termasuk MAC address dan DNS servernya. Di sini informasinya lengkap ya. Baik, kita ke perintah CMD selanjutnya, yaitu ipconfig/tanda tanya. Untuk fungsi ipconfig/tanda tanya ini, yaitu menampilkan semua opsi dan penjelasan penggunaan ipconfig. Ya, untuk penggunaan ipconfig itu ya seperti sebelumnya, yaitu ipconfig tanda tanya
config all, untuk perintah yang sebelumnya itu banyak juga IP config release dan sebagainya. Kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu IP config release. Di sini untuk IP config release yaitu fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Biasanya itu DHCP ya. Baik, selanjutnya kita ke fungsi selanjutnya yaitu IP config renew. Ini kita sudah IP config renew, yaitu fungsinya untuk memperbaharui atau meminta ulang alamat IP dari DHCP server. Di sini kita sudah meminta lagi alamat IP dari DHCP servernya. Baik, kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu IP config display DNS. Baik, di sini tampilannya cukup banyak. Untuk IP config/display DNS memiliki fungsi untuk menampilkan daftar cache DNS atau domain yang pernah kita akses. Ini banyak sekali domain yang pernah saya akses. Baik, kita lanjutkan saja untuk perintah selanjutnya yaitu IP config/plus DNS. Untuk IP config/plus DNS yaitu untuk menghapus cache DNS untuk memperbarui data nama domain. Di sini kita sukses untuk memplus cache dari DNS kita. Baik, kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu IP config/register DNS. IP config/register DNS memiliki fungsi untuk mendaftarkan ulang nama DNS ke komputer server DNS. Sini ya tidak ada komputer servernya ya, jadi directory operation tidak bisa ya. Baik, selanjutnya ke fungsi selanjutnya yaitu kita ke fungsi ping. Untuk fungsi ping itu berfungsi untuk menguji konektivitas antara komputer dengan perangkat lain di jaringan atau internet. Di sini kita akan mencoba ping ke google.com. Kita juga bisa ping ke DNS-nya google.com. Baik, selanjutnya kita ke fungsi netstart. Baik, untuk fungsi netstart berfungsi untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Kita coba. Selanjutnya ke fungsi selanjutnya yaitu tracer. Untuk perintah tracer berfungsi untuk melacak rute paket data menuju ke alamat tujuan, misalnya situs web. Di sini saya menggunakan contoh untuk tracer ke google.com. Di sini kita lihat trace-nya sudah komplit dan beberapa rute itu RTO yaitu request timeout. Baik, kita langsung masuk saja ke perintah selanjutnya yaitu patch ping. Untuk patch ping memiliki fungsi yaitu kombinasi antara ping dan tracer, yaitu untuk menampilkan rute dan statistik kehilangan paket. Kita coba patch ping ke google.com juga.
Di sini kita sudah berhasil untuk pet ping. Di sini muncul data untuk ping dan trace-nya dan trace-nya. Baik, kita masuk ke fungsi yang selanjutnya, yaitu NS Lookup. Untuk NS Lookup berfungsi untuk mengecek alamat IP dari nama domain atau sebaliknya menggunakan DNS server. Contohnya kita NS Lookup ke google.com juga. Nah, di sini untuk google.com terdapat IP atau nama domainnya. Kita coba juga untuk NS Lookup ke DNS Google. Nah, ini juga muncul namanya yaitu DNS Google karena kita ini NS Lookup-nya ke DNS Google menggunakan DNS. Baik, kita ke fungsi selanjutnya yaitu Nets. Untuk Nets berfungsi untuk mengkonfigurasi berbagai parameter jaringan seperti IP, firewall atau WiFi. Di sini kita akan coba Nets One Show Profile, yaitu profil WiFi yang ada, menampilkan profil WiFi yang terdeteksi dengan mengetikkan Nets One Show Profile. Ini ada beberapa WiFi yang terdeteksi, WiFi atau wireless LAN yang terdeteksi oleh laptop saya, beberapa WiFi tetangga saya juga. Baik, selanjutnya untuk perintah selanjutnya yaitu route. Untuk perintah route berfungsi untuk menampilkan dan mengatur tabel routing di komputer. Contohnya yaitu route print. Di sini muncul tabel routingnya. Baik, kita lanjutkan saja ke fungsi dari soal yang terakhir yaitu net. Untuk net itu berfungsi untuk mengelola berbagai sumber daya jaringan seperti user, share, dan layanan lainnya. Contohnya kita net user. Nah, di sini kita dapat mengelola usernya, yaitu di sini usernya yaitu laptop saya yang bernama My. Selanjutnya kita coba untuk net share. Nah, ini untuk net share-nya. Yang terakhir kita coba untuk net view. Ini tidak bisa karena saya tidak terhubung ke komputer server atau ke salah satu server, jadi sistem error dan tidak dapat dimunculkan. Baik, jadi dapat disimpulkan dari perintah-perintah CMD tersebut, fungsi utamanya yaitu untuk mengecek dan memperbaiki koneksi jaringan, melihat konfigurasi IP dan DNS, dan melakukan troubleshooting pada jaringan komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.